titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya.
Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, marilah. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main lebih akal. Kamu tadi jaga aku banyu. Aku banyu ini. Ini muka buat. Coba. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan.
Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kemru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kemru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki.
Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di belakang. Hampir ini aku main mu. Aku main ini. Aku di belakang. Ya, di belakang. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh.
Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri na, ako na biya ka. Sampai rin daga ako ba mo? Ako ba ni? Ini muka ba to? Diba? Jangan kada tanya kamu ada mau mau. Yang bulu tayo pili, lagi yang bulu tayo pili. Enggak tahu nama. Yang bulu tayo. Itu bulu ni dia. Angka rumah gue ya kan. Bele muri ya. Bele mutu. Arab tayo pala. Pili no. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong
ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Hai, wah, wah. 아, 예. 건우 지금 없는데요? Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. 뒤쪽에 앉아 있었는데 그때 인사를 못 드렸네요. 안에서 기다려. Kiri. Kiri aina, aku ni lebih akal. Hampir ini dah aku banyak. Aku banyak ni. Aku lebih akal. Ya, dia kata dua. Apa yang lebih akal ni? Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku ni lebih akal. Hampir ini dah aku banyak. Aku banyak ni. Aku lebih akal. Ya, dia kata dua. Apa yang lebih akal ni? Ini muka buat. 불이한 돈은 값을 치르게 돼 있어. Siapa? Aku bukan. Jangan kata tanya aku mengarut, mau apa? Yang buruk tapi, lagi yang buruk tapi.
Enggak tahu nama. Ampun aku. Sampai rumah ya. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. 그렇게 생각하실 수 있죠.
Sumedang, kiri. Dia tembak nanti Sumedang. 가능합니다. Kiri. Kiri ayo nak, aku ni lebih akal. Hampir ini dah aku banyak. Aku banyak ni. Aku dah lebih akal. Ya, tidak aku lebih akal ni. Ini muka buat. 그리고 제가 해외 어떤 경험체가 하나 있습니다. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. 이렇게까지 안 가셔도 될 것 같은데 윤 중사님. Kiri ayo nak, aku ni lebih akal. Hampir ini dah aku banyak. Aku banyak ni. Aku dah lebih akal. Ya, tidak aku lebih akal ni. Ini muka buat. Siapa? Jangan kata tanya kamu ada apa yang bukan. Yang bukan tapi, lagi yang bukan tapi. Enggak tahu nama. Yang bukan aku. Enggak kenapa kamu. Karena itu bunyi dia. Angka rumah gue ya kan. Beli muri ya. Beli betul. Ambil. Arab apa lah? Arab betul apa? Pino.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban. Remaja berusia 17 tahun kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Anite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Anite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Hindi na, ako na biya ka. Kamu tadi naga aku banyu. Aku banyu ini. Ya, tidak apa-apa. Biya kan mo. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas.
Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nenu Tabuni saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian.
Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Hindi ay na, ako na biya ka. Ang tarin na kaya ako ba mo? Ako ba mo? Hindi. Ako biya ka. Yeah, biya ka. Ano biya ka mo? Dili mo ta ba? Diba? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi.
Nanu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun.
Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Hindi ay na, ako na lebih ako. Kan tadi daga aku banyu mo. Aku banyu ini. Ya, dia ko banyu. Aku biakan mo. Ini mo tawa to. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat.
Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku nih lebih akal. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Aku lebih akal. Ya, tidak apa-apa. Ini lebih akal. Ini muka batu. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar
Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan.
Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan.
kiri, kiri, kiri. Kiri aina, aku main di akal. Kamu tadi jaga aku banyak mu. Aku banyak ini. Aku dulu dia. Ya, ya, tidak apa-apa. Ini dia akan mulai. Ini muka buat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkop Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main di akal. Kamu tadi jaga aku banyak mu. Aku banyak ini. Aku dulu dia. Ya, ya, tidak apa-apa. Ini dia akan mulai. Ini muka buat. Siapa? Jangan kata-kata aku mau rumah mau ibu. Yang bulu tayo pilih, yang bulu tayo pilih. Jangan nama yang bulu tayo aku. Itu bulu dia. Angkai rumah gue ya kan. Beli muri ya. Arab tayo kelar. Arab tayo kelar. Pilih no. No. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Hai,
Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas.
Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Neno Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Neno didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Neno menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian.
Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku mau dia kau. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Ini muka batu. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi.
Nanu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak.
Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, marah. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Ini aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku banyu. Aku banyu ini. Ini muka buat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma.
Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen,
menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku mau dia kau. Sampai ini dah aku banyak. Aku banyak ini. Aku dia kau. Ya, dia kau. Dia akan mulai. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka.
Jadi aina, aku main dia kau. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ya, dia kau ini muka betul ya. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kamu ada mau apa? Tembur tayo pini, lagi tembur tayo pini. Enggak tahu nama. Tembur tayo aku. Ya benar kamu. Karena dia tuh gini dia. Angka rumah gue ya kan. Beli muri ya. Beli mutu. Boy. Arab tayo kelar. Arab tayo kelar. Pino. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Aywa, marwa. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku banyak. Aku banyak ni. Ya, dia kan dua. Apa yang dia akan mulai? Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku banyak. Aku banyak ni. Ya, dia kan dua. Apa yang dia akan mulai? Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Jangan kata tanya aku mengaruh mau ibu. Yang bulu saya pilih, lagi yang bulu saya pilih. Enggak salah. Enggak tahu nama. Yang bulu aku. Abu. Itu gue ni dia. Angkat rumah gue ya kena. Beli muri ya. Beli betul. Salah pula. Ambil boy. Harus tahu pula. Harus tahu pula. Pilih keren. Pilih. No.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri.
Aku main dia kau. Kamu tadi nak aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak kau dia kan. Ini muka buat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Aku main dia kau. Kamu tadi nak aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak kau dia kan. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kamu ada apa yang bukan. Yang buta api, lagi yang buta api. Enggak tahu nama. Yang buta api. Itu boleh dia. Angkat rumah gue ya kan. Boleh mulia. Boleh betul. Arab apa? Arab apa? Pino. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andi
Anite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Anite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Anite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. 유리창은 이틀이면 Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. 얘네 움직여요. 일단 우회전이요. Kiri. Jadi aina, aku main di akal. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ini. Aku di akal. Ya, tidak apa-apa. Apa yang di akal ini? Ini muka buat. Coba. Aku bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan
di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nenu Tabuni saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. 미안해하시면 안 되죠. 제가 그동안 어머니한테 얻어먹은 Ini aina, aku main di akau. Sampai ini jaga aku main mu. Aku main ini. Aku dulu dia. Ya, dia kan dua. Ini dia kan mu. Ini muka buat. 이불 가져다 드리고. Siapa? Aku bukan ini. Jangan kada tanya aku mau mau mau. Yang bulu tayo pini, lagi yang bulu tayo pini. Enggak tahu nama. Yang bulu tayo. Itu gue ini dia. Angkat rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli muri. Harus tahu kelar. Harus tahu kelar. Pilih no. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara.
Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Sampai ini aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka buat. Coba. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma.
Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. 엄청 잘 아시네요. 청문살인 해주는 것도 있어요. 좀 Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak.
Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Mirasko Goya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong
ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. 근데 Kiri. Hindi ay na, ako na biya ka. Ay, rin na kaya ako ba mo? Ako ba ni? Ini mo tawa to. Diba? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Hindi ay na, ako na biya ka. Ay, rin na kaya ako ba mo? Ako ba ni? Ini mo tawa to. Diba? Bukan kada tanya ke mga rima boy mo. Yang bulta yapi, dage tem bulta yapi.
Enggak tahu nama. Abu dia aku. Abu. Itu gulu dia. Angka rumah gue ya kan. Bele muri ya. Bele mutu. Arab tahu kelar. Pino. No. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Dia tembak nanti semenan. 너도 챙겨줄게. Kiri, kiri, kiri. Jadi aina, aku main di akal. Hampir ini kan aku main mu. Aku main ini. Aku dulu dia. Ya, ya, tidak apa-apa. Apa yang dia akan mulai? Ini muka bapak. Siapa? Aku bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil, dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi aina, aku main di akal. Hampir ini kan aku main mu. Aku main ini. Aku dulu dia. Ya, ya, tidak apa-apa. Apa yang dia akan mulai? Ini muka bapak. Siapa? Aku bukan. Jangan kada tanya kemarin apa ibu. Yang bulu tanya pilih, dia yang bulu tanya pilih. Enggak tahu nama. Yang bulu tanya aku. Ya kenapa? Karena dia tuh bunyi dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli mutu. Saya pula. Ambil. Harus saya pula. Harus saya pula. Pilih no.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Jadi aina, aku main di akau. Kamu tadi jaga aku bantu. Aku bantu ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka batuk ya. Coba.
Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung
Tenoti Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Anite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Anite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main lebih akal. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak apa-apa. Ini biarkan mulai. Ini muka batu. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik.
Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Neno Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Neno didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nanu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara.
Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, marilah. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Hindi ay na, ako na biya ka. Kamu tadi nak aku banyu. Aku banyu ini. Aku dia. Ya, dia ka banyu. Aku biya kan mo. Ini muta ba to? Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma.
Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Tidak ada, aku mau dia kau. Sampai ini dah aku banyak. Aku banyak ini. Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Jangan kata tanya kamu hari mau apa? Jangan bulu tanya pilih. Jangan bulu tanya pilih. Enggak tahu nama bulu tanya aku. Itu bunyi dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli muri. Ambil. Harus tahu kelar. Harus tahu kelar. Pilih. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak.
Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akal. Hampir ini kan aku main mu. Aku main ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka batok ya. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil, dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong
ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main lebih akal. Kamu tadi nak aku main mu. Aku main ini. Ya, dia akan dua. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main lebih akal. Kamu tadi nak aku main mu. Aku main ini. Ya, dia akan dua. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Jangan tanya kemarin mau apa? Yang bulu tanya pilih, lagi yang bulu tanya pilih.
Enggak tahu nama. Abu dia abu. Abu. Dia kenapa? Karena dia pukul dia. Angka rumah dia kan. Beli muri ya. Arab dah kelar. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka batu. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka batu. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kemarin apa yang bukan. Yang bulu tanya pilih, yang bulu tanya pilih. Enggak tahu nama. Yang bulu tanya aku. Abu. Itu bunyi dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli mutu. Ambil. Arab tengok lah. Arab tengok lah. Pilih no.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, marah. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, marah. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Hindi na, ako na meron diya ka. Kamu tadi ndak ada aku banyu. Aku banyu ini. Ya, dia kan dua. Ini muka buat. Siapa? Aku bukan.
Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung
Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Anite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Anite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, orang bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku mau dia kau. Sampai ini dah aku banyak. Aku banyak ni. Ya, tidak apa-apa. Dia akan murah. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik.
Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nenu Tabuni saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara.
Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Jadi aina, aku main lebih akal. Kamu tadi ndak ada aku banyu. Aku banyu ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka buat. Coba. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma.
Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak.
Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku meron dia kau. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Aku dulu dia. Ya, tidak apa-apa. Dia akan mulai. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong
ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Jadi aina, aku main di akal. Kamu tadi dah aku main mu. Aku main ini. Ya, dia kan baru. Apa dia akan mu? Ini muka buat. Coba. Aku Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi aina, aku main di akal. Kamu tadi dah aku main mu. Aku main ini. Ya, dia kan baru. Apa dia akan mu? Ini muka buat. Coba. Aku bukan ini. Jangan kada tanya kamu ada mau. Yang bulu tanya ini, dia tembul tanya ini.
Enggak tahu nama. Abu dia Abu. Karena itu bunyi dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli betul. Karena tahu lah. Arab tahu lah. Pilih Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku ni dia kau. Kan kiri dah aku banyak mu. Aku banyak ni. Aku dia. Ya, dia kau baru. Dia akan murah. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku ni dia kau. Kan kiri dah aku banyak mu. Aku banyak ni. Aku dia. Ya, dia kau baru. Dia akan murah. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Jangan kata tanya kemarin mau apa ibu. Yang bulu tanya pilih, lagi yang bulu tanya pilih. Enggak tahu nama. Yang bulu tanya aku. Dia kenapa? Karena dia tu bulu dia. Angkai rumah dia kan. Dia muri ya. Arab dah apa? Pilih.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku banyu. Aku banyu ini. Ya, tidak apa-apa. Apa yang akan mulai? Ini muka buat. Siapa? Aku bukan.
Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Jangan kada tanya ke mga rima mo mo. Yang bulta yapi, lagi tem bulta yapi. Enggak tahu nama. Bulta yapi. Itu gini dia. Angka rumah gue ya kan. Bele muri ya. Bele muri. Salah pula. Ambil boy. Arab tayo pula. Arab tayo pula. Pino. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung
Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Anite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Anite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku banyak mu. Aku banyak ini. Ya, tidak kau ini muka buat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik.
Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nenu Tabuni saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara.
Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma.
Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Mirasko Goya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak.
Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Sampai ini aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka buat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong
ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku mau lebih akal. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Aku lebih akal. Ya, tidak apa-apa. Apa yang lebih akal ini? Ini muka batu. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil, dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku mau lebih akal. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Aku lebih akal. Ya, tidak apa-apa. Apa yang lebih akal ini? Ini muka batu. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kemarin apa ibu. Yang bulu tayo pini, dia yang bulu tayo pini.
Enggak tahu nama abu dia aku. Dia tuh gue dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli mutu. Harus tahu lah. Harus tahu lah. Pilih Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Sumedang, kiri. Dia tembak nanti Sumedang. Kiri. Kiri aina, aku mere dia kau. Kamu tadi nak aku bantu. Aku bantu ini. Ya, bila kau dua. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Aku mere dia kau. Kamu tadi nak aku bantu. Aku bantu ini. Ya, bila kau dua. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kamu hari mau apa? Yang bulu tanya pilih, lagi yang bulu tanya pilih. Enggak tahu nama. Yang bulu tanya pilih. Itu bulu dia. Angka rumah dia kan. Beli muri ya. Beli mutu. Arab tahu apa? Pilih.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main lebih akal. Hampir ini kan aku main mu. Aku main ini. Aku dulu dia. Ya, tidak apa-apa. Ini muka batu. Siapa? Aku bukan.
Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Jangan kada tanya ke mga rima boy mo. Yang burita ya pili, lagi yang burita ya pili. Ya pili. Enggak tahu nama ya burita aku. Ya kenapa kamu? Karena itu gue ini dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli mutu. Saya pula. Boy. Harus tahu lah. Harus tahu lah. Pilih keren-keren. Pilih no. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung
Tenoti Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Anite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Anite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku mere dia kau. Kamu tadi jaga aku banyu. Aku banyu ini. Ya, dia kan dia kan. Ini muka batuk ya. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik.
Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nenu Tabuni saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil, dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara.
Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Jadi aina, aku main lebih akal. Kamu tadi tidak ada aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka buat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat.
Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki.
Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku mau dia kau. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Aku dia. Ya, dia kau. Dia kan murah. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh.
Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong
ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akal. Kamu tadi dah aku main mu. Aku main ini. Ini muka buat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main di akal. Kamu tadi dah aku main mu. Aku main ini. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kamu ada mau. Tembur tadi, ada tembur tadi.
Enggak tahu nama. Abu dia Abu. Abu. Itu gue dia. Angka rumah gue ya kan. Bele muri ya. Bele mutu. Arab tengok lah. Arab tengok lah. Pino. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Sumedang kiri kiri kiri. Dia tembak nanti Sumedang. Kiri kiri kiri. Kiri aina, aku ni dia kau. Kamu tadi dah kau aku banyak. Aku banyak ni. Aku dia. Ya, dia kau dua. Dia akan murah. Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku ni dia kau. Kamu tadi dah kau aku banyak. Aku banyak ni. Aku dia. Ya, dia kau dua. Dia akan murah. Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Jangan kata tanya kemarin apa yang bukan. Yang bukan tapi lagi yang bukan tapi. Enggak tahu nama. Yang bukan aku. Dia kenapa kamu? Karena dia tu guna dia. Angkat rumah dia kan. Dia muri eh. Ambil. Arab dah kelar. Arab dah kelar. Eh, pino. No.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku bantu. Aku bantu ini. Ya, tidak apa-apa. Apa yang akan mulai? Ini muka buat. Siapa? Aku bukan.
Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Jangan kada tanya ke mga rima mo mo. Yang bulta ya pini, lagi yang bulta ya pini. Ya pini. Enggak tahu nama. Ya bulta ya. Ya kenapa? Ya tu gulu dia. Angka rumah gue ya kan. Bele muri ya. Bele betul. Salah pula. Ambil. Harus tahu lah. Harus tahu lah. Eh, pini no. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung
Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Anite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Anite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku bantu. Aku bantu ini. Ya, tidak aku bantu. Ini muta buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik.
Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nenu Tabuni saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara.
Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, orang bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ya, dia akan dua. Ini muka batu. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma.
Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Mirasko Goya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak.
Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku nih dia kau. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka batu. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar
Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan.
Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main lebih akal. Kamu tadi nak aku banyu. Aku banyu ini. Ya, dia akan dua. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main lebih akal. Kamu tadi nak aku banyu. Aku banyu ini. Ya, dia akan dua. Ini akan dua. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Jangan kata tanya kamu ada mau mau. Jangan bulu tanya pilih. Lagi jangan bulu tanya pilih. Enggak tahu nama. Jangan bulu tanya. Abu. Itu bunyi dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli muri. Ambil. Harus tahu lah. Harus tahu lah. Pilih keren-keren. Pilih. Pilih.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan.
kiri, kiri, kiri. Kiri aina, aku main dia kau. Kamu kiri jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak kau dia akan mulai. Ini muka betul ya. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main dia kau. Kamu kiri jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak kau dia akan mulai. Ini muka betul ya. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kamu ada mau boleh. Yang burta api, dah yang burta api. Enggak tahu nama yang burta aku. Dia tuh bunyi dia. Angkat rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli mutu. Boy. Arab tengok lah. Arab tengok lah. Kiri. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Anite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Hindi na, ako na meron diya ka. Kamu tadi ndak ada aku banyu. Aku banyu ini. Ya, dia kan baru. Apa yang dia kan mulai. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas.
Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nenu Tabuni saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian.
Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku mau dia kau. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ini. Aku dia. Ya, dia kau dia kan mure. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi.
Nanu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Mira, ina, aku meron dia ka. Ay, pero hindi ka ako ba mo? Ako ba ni? Bila ka mo. Ini mo ta ba to? Diba? Bukan. Jangan kada tanya kamu ada mau mo. Yang burta ya pilih, lagi yang burta ya pilih. Enggak tahu nama. Yang burta aku. Itu gue dia. Angka rumah gue ya kan. Beli muri ya. Beli mutu. Boy. Arab tahu lah. Arab tahu lah. Pilih no. No. Iya. Nora. Iya. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak.
Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku banyu. Aku banyu ini. Ini muka buat. Coba. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma.
Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Mirasko Goya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen,
menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ini muka buat. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka.
Jadi aina, aku main dia kau. Kamu tadi dah aku bantu. Aku bantu ni. Ya, dia kau bantu. Dia akan mulai. Ini muka betul ya. Siapa? Aku bukan ini. Jangan kata tanya kamu ada mau apa? Yang bulu tayo pini, lagi yang bulu tayo pini. Enggak tahu nama. Yang bulu tayo. Dia kenapa? Karena dia tu bulu dia. Angkat rumah dia kan. Dia muri ya. Arab tayo kelar. Arab tayo kelar. Pino. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Hai,
Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku banyak. Aku banyak ni. Ini muka buat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main di akau. Kamu tadi nak aku banyak. Aku banyak ni. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Jangan kata tanya kamu ada apa ibu? Yang bulu tanya pilih, lagi yang bulu tanya pilih. Enggak tahu nama. Yang bulu tanya. Itu bunyi dia. Angka rumah dia kan. Beli muri ya. Beli betul. Arab dah tengok lah. Pilih. Nora.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri aina, aku meron dia ka.
Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akal. Kamu tadi nak aku bantu. Aku bantu ini. Aku dulu dia. Ya, dia kan baru. Apa yang dia akan mulai? Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas.
Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian.
Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Sampai ini dah aku main mu. Aku main ini. Ya, tidak apa-apa. Ini mutabat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi.
Nanu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak.
Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Jadi aina, aku main di akau. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak apa-apa. Ini biarkan murah. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma.
Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Mirasko Goya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen,
menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main dia kau. Kamu tadi nak aku bantu. Aku bantu ini. Ya, dia kau bantu. Dia akan mulai. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka.
Jadi aina, aku mau lebih apa? Kamu tadi nak aku bantu. Aku bantu ini. Ya, dia kamu. Ini muka buat. Siapa? Bukan ini. Jangan kada tanya kamu ada mau apa? Yang bulu tanya ini, ada yang bulu tanya apa? Enggak tahu nama. Yang bulu tanya aku. Abu. Itu bunyi dia. Angkat rumah gue ya kan. Beli muri ya. Beli mutu. Ambil. Arab tanya apa? Pilih. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Aywa, marwa. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Hampir ini kan aku main mu. Aku main ini. Aku dulu dia. Ya, tidak apa-apa. Apa yang dia akan mu? Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main di akau. Hampir ini kan aku main mu. Aku main ini. Aku dulu dia. Ya, tidak apa-apa. Apa yang dia akan mu? Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Jangan kada tanya ke mengaruh mau mau. Yang bulu tayo pilih. Dia yang bulu tayo pilih. Enggak tahu nama. Yang bulu tayo. Ya kenapa? Karena dia tuh bunyi dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli mutu. Ambil. Harus tahu lah. Harus tahu lah. Pilih no. No.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan.
Kiri, kiri, kiri. Kiri aja nak, aku main dia kau. Kamu tadi nak aku main mu. Aku main ini. Ya, dia kau dia kan. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aja nak, aku main dia kau. Kamu tadi nak aku main mu. Aku main ini. Ya, dia kau dia kan. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kamu ada mau mau. Yang bulu tanya ini, ada yang bulu tanya apa? Enggak salah. Enggak tahu nama. Yang bulu tanya. Enggak kenapa? Karena itu bulu dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli mutu. Ambil. Harus apa lah? Harus apa lah? Pino. No. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main lebih akal. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Aku lebih akal. Ya, tidak apa-apa. Ini lebih akal. Ini muka batu. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas.
Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil, dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian.
Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Hindi ay na, ako na biya ka. Aku tadi nak aku banyu. Aku banyu ini. Aku biya ka. Ya, biya ka banyu. Aku biya kan mo. Ini mo tawa to. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi.
Nanu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kemru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kemru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak.
Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku nih dia kau. Sampai ini jaga aku banyak. Aku banyak ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka batuk ya. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma.
Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen,
menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main lebih akal. Kamu tadi nak aku banyu. Aku banyu ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka buat. Siapa? Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka.
Jadi aina, aku mau dia kau. Kamu tadi dah aku banyak. Aku banyak ni. Ya, dia kau baru. Apa yang dia akan mulai? Ini muka buat. Siapa? Aku bukan. Jangan kata tanya kamu ada apa yang bukan. Yang bukan tapi ni, lagi yang bukan apa? Enggak tahu nama. Yang bukan aku. Abu. Itu bunyi dia. Angka rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli betul. Ambil. Harus tengok lah. Harus tengok lah. Pilih. Iya. Lora. Iya. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Aywa, marwa. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akau. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Aku dulu dia. Ya, tidak apa-apa. Ini dia kan murah. Ini mutabak. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main di akau. Hampir ini kan aku banyak. Aku banyak ini. Aku dulu dia. Ya, tidak apa-apa. Ini dia kan murah. Ini mutabak. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kemarin apa yang bukan. Yang bulu tanya pilih, yang bulu tanya pilih. Enggak apa. Enggak tahu nama. Yang bulu aku. Abu. Dia tuh bunyi dia. Angkat rumah gue ya kayaknya. Beli muri ya. Beli muri. Ambil. Arab tengok lah. Arab tengok lah. Pilih no. No.
Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri.
kiri. Kiri aina, aku main dia kau. Kamu tadi nak aku main mu. Aku main ini. Ya, dia kau baru. Apa dia akan mu? Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembro dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Kiri aina, aku main dia kau. Kamu tadi nak aku main mu. Aku main ini. Ya, dia kau baru. Apa dia akan mu? Ini muka buat. Siapa? Bukan. Jangan kada tanya kamu ada mau mau. Tembur tanya pilih, ada tembur tanya pilih. Enggak tahu nama. Tembur dia aku. Abu. Itu bunyi dia. Angka rumah gue ya kan. Beli muri ya. Beli betul. Ambil. Harus tengok lah. Harus tengok lah. Pilih. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit.
Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku ni dia kau. Kamu tadi jaga aku banyak. Aku banyak ni. Aku ni dia. Ya, dia kau dua. Apa dia akan murah? Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas.
Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di Distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal Distrik Kembro dan Distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di Distrik Kembro dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembro, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amirasko Goya untuk menjelaskan kronologi kejadian.
Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Anite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Anite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Anite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main lebih akal. Kamu tadi ndak ada aku banyu. Aku banyu ini. Ini muka buat. Coba. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi.
Nanu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan III dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun.
Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Anite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Anite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku meron dia ka. Ang kari na kaya ako ba mo? Ako ba mo? Hindi. Ako dia. Tidak ka ba? Dia kan mo. Ini mo ta ba? Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat.
Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar. Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Selanjutnya pada Kamis, Anite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Anite, Dias Telanggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup, dorong bawa masuk di rumah sakit. Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku main di akal. Kamu tadi ndak ada aku main mu. Aku main ini. Ya, tidak apa-apa. Ini muka buat. Coba. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi titik pengungsian di distrik Sinak pada Jumat 17 April lalu. Dalam kunjungan itu, Nenu didampingi perwakilan BPBD Palang Merah Indonesia serta anggota DPRD Puncak untuk memantau langsung kondisi warga asal distrik Kembru dan distrik Pogoma yang mengungsi. Nenu menjelaskan langkah awal dalam masa tanggap darurat adalah membentuk tim evakuasi gabungan yang bertugas menyisir wilayah terdampak. Tim ini memastikan tidak ada warga sipil yang tertinggal, terutama mereka yang diduga melarikan diri ke hutan akibat trauma. Ia menyebut masih ada kemungkinan korban yang belum dievakuasi karena sebagian warga memilih bersembunyi di hutan. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat dalam kondisi aman dan selamat. Selain evakuasi, pemerintah daerah juga membangun koordinasi intensif dengan Pangkogap Wilhan 3 dan Satgas Pengamanan setempat. Koordinasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan tim kemanusiaan saat menjangkau wilayah sulit di distrik Kembru dan Pogoma. Hingga Sabtu 18 April 2026, dampak konflik tercatat menimbulkan 16 korban sipil dengan rincian 9 orang meninggal dunia, 7 lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pemerintah daerah berkomitmen menanggung seluruh biaya pengobatan korban hingga sembuh. Sementara bagi korban meninggal dunia, proses pemakaman akan dilakukan secara adat. Di lokasi pengungsian, pemerintah juga telah mendirikan tenda darurat serta penyaluran kebutuhan logistik dasar,
Fokus utama saat ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang masih mengalami trauma akibat kontak tembak di lingkungan tempat tinggal mereka. Evakuasi korban sudah dilakukan. Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Andite Telenggen, remaja berusia 17 tahun, kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dian Harapan Kota Jayapura, Papua, yang merupakan salah satu korban dalam operasi militer yang terjadi di Kampung Tenoti, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 14 April 2026. Andite diketahui menderita luka tembak di bagian leher yang mengakibatkan dirinya kehilangan suara. Saat ditemui pada Sabtu 18 April, Andite dibantu saudaranya Amiras Kogoya untuk menjelaskan kronologi kejadian. Adapun peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur saat Andite baru bangun tidur. Ia mendengar suara tembakan membabi buta di sekitar Honai, disertai suara helikopter yang terus berputar di udara. Bersama keluarganya, Andite berusaha melarikan diri, namun ia tertembak tepat di depan rumahnya. Melalui terjemahan Miras Kogoya, Andite menyampaikan bahwa saat kejadian tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasukan disebut masuk secara diam-diam dan langsung melakukan serangan ketika sebagian warga masih tidur dan sebagian lainnya baru bangun. Suara tembakan terdengar di mana-mana, termasuk dari udara. Setelah tertembak, Andite berusaha menyelamatkan diri dengan bersembunyi di semak-semak. Ia bertahan selama beberapa jam sambil menunggu pertolongan, namun tidak ada seorang pun yang datang. Dalam kondisi kesakitan, ia akhirnya memutuskan keluar dari persembunyian. Saat melihat sekeliling, Andite tidak menemukan siapapun, hanya hewan peliharaan yang tergeletak. Ia kemudian berjalan menuju kantor desa Gininggame dan bertemu seorang anak kecil bersama ayahnya yang juga mengalami luka di bagian kaki. Mereka kemudian memutuskan berjalan kaki meninggalkan Tenoti menuju Tigineri. Setelah bermalam di Tigineri, keesokan harinya, Rabu 15 April, mereka dijemput ambulans menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Selanjutnya pada Kamis, Andite dirujuk ke Jayapura untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, ayah Andite, Dias Telenggen, menyesalkan peristiwa penembakan yang menimpa sang anak. Ia menyebut Kampung Tenoti hanya dihuni masyarakat sipil dan tidak terdapat anggota kelompok bersenjata maupun senjata di wilayah tersebut. Dias menilai kejadian ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, distrik Kembru dan Pogoma kini telah kosong, ditinggalkan oleh seluruh warganya. Ia pun berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat berkoordinasi agar aparat ditarik kembali karena kehadiran mereka dinilai telah menimbulkan korban jiwa serta memaksa warga meninggalkan kampung halaman. Evakuasi korban sudah dilakukan.
Ini yang korban-korban yang hidup dorong bawa masuk di rumah sakit. Ayo, Kiri komandan, kiri. Dia tembak rantis komandan. Kiri. Kiri aina, aku ni dia kau. Kamu tadi nak aku banyak. Aku banyak ni. Aku dah dia. Ya, dia kau dia akan murah. Ini muka buat. Siapa? Bukan. Pemerintah Kabupaten Puncak resmi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Jumat 17 April 2026. Kondisi ini menyusul eskalasi konflik antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan di distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak bersenjata, 9 warga sipil dilaporkan tewas. Keputusan penetapan status tanggap darurat ini diambil untuk mempercepat penanganan ratusan warga yang mengungsi, sekaligus memfasilitasi evakuasi korban yang masih tertahan di zona konflik. Penetapan status tersebut disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat mengunjungi